Hai guys, ini adalah video pertamaku di YouTube channel ini, dan kedepannya YouTube ini akan banyak bahas tentang kehidupan, lebih mengarah ke podcast sih guys. Jadi aku mungkin bakal lebih banyak curhat atau berbagi pengalamanku ke kalian. Mungkin ini bisa membantu kalian yang mungkin mengalami masalah yang sama kayak aku, atau ya lagi berada di masa-masa terendahnya. Oke, untuk di video pertama ini kita perkenalan dulu ya guys. Namaku Panda, nama asliku Wahyu, tapi kalian bisa panggil aku Panda karena teman-temanku banyak yang panggil aku Panda. Aku akan cerita tentang pengalaman hidupku sih. Untuk video awal ini mungkin aku akan cerita dari background keluargaku dulu ya guys. Aku berasal dari Jogja. Dan sekarang aku kuliah di Bali. Ya, anak rantauan tinggal sendiri di Bali. Sebelumnya sih memang sama kakakku, cuman gara-gara pandemi COVID ini kita memutuskan untuk aku doang yang di Bali dan kakakku yang di Jogja jagain mamaku, karena papaku sendiri sudah nggak ada dari aku SMP. Jadi mau nggak mau memang harus tukeran tempat. Aku yang di Bali, kakakku yang di Jogja jagain mama supaya mama nggak stres juga, karena mama kalau stres ngeri juga sih guys. Jadi dari SD, SMP, SMA, aku adalah orang yang gampang bergaul. Gimana ya, mau dibilang introvert tapi aku gampang bergaul, tapi mau dibilang extrovert, aku sering menghabiskan waktuku untuk sendiri, untuk menyendiri, untuk relax sendiri kayak gitu. Kadang juga kalau kelamaan di publik juga aku pusing kayak gitu. Kebetulan aku juga seorang dancer. Kalian tau lah gimana pusingnya kalau lagi banyak orang ya. Tapi beda sih vibesnya kalau emang lagi sama teman-teman dance. Jadi lebih luas aja, lebih leluasa, lebih bisa berekspresi kayak gitu. Aku adalah orang yang gampang banget buat kenalan sama orang, berteman dengan orang baru, ngobrol sama orang baru. Dimanapun aku bisa ngobrol sama orang baru. Bahkan kalau lagi di Jogja nih, aku bakal sering untuk pergi ke angkringan. Aku pasti keliling Jogja untuk cari angkringan. Lalu terus aku ngobrol sama tukang angkringannya, bapak-bapak yang dagang angkringan. Kita ngobrolin hidup dan yang lain sebagainya. Kita ngobrolin tentang cara bermasyarakat dan yang lain, mulai dari cara hidup sampai politik sampai yang aneh-aneh lah. Ya, tapi asik, seru banget sih ngobrol sama mereka. Nggak cuman sama mereka, aku biasa juga ngobrol sama tukang becak. Ada tukang becak lagi nyantai, aku duduk di sebelahnya, kita ngobrol bareng. Atau ada tukang sampah, kita ngobrol bareng. Atau dimanapun itu, aku sering ngobrol bareng sama mereka kayak gitu loh. Itu yang membuatku kayak memiliki cara pandang yang berbeda dari teman-temanku. Dan karena aku gampang bergaul, aku punya banyak banget teman. Tapi bukan berarti aku tidak kesepian. Temannya guys, bukan sahabat. Aku hanya punya beberapa sahabat yang benar-benar aku bisa cerita sampai ke detail-detailnya, dan benar-benar kayak lost kayak gitu loh, kayak ini aku harus cerita sama orang ini. Kemanapun aku akan cari orang ini kalau memang aku memiliki masalah, dan aku akan ada untuk orang ini kalau dia juga memiliki masalah di saat senang maupun duka gitu
ya nggak banyak lah, aku punya sahabat dikit banget ya, tapi aku senang dengan hal itu. Mereka nerima aku juga nerima mereka. Mungkin alasan kenapa aku punya sedikit banget sahabat karena ya mungkin cara pandangku yang berbeda dengan anak-anak muda yang lain, dan memang ya aku nyamannya sama yang orang ini. Bukan berarti aku menutup diri untuk orang lain loh ya guys, tapi benar-benar aku nggak bisa terlalu banyak orang juga gitu loh, jadinya pusing. Oke, kayaknya prolognya udah jauh banget. Jadi orang tuaku, terutama papaku, meninggal saat aku masih SMP, dan di saat itulah bermula yang namanya struggle dalam hidupku, berjuang sana sini, kerja sana sini setengah mati, dan untuk biaya hidup, bukan biaya hidup ya guys, tapi lebih ke buat uang jajan kayak gitu. Di situ aku mulai kenal rokok, di situ aku mulai kenal minum, di situ aku mulai kenal yang namanya pergaulan yang cukup bebas kayak gitu, mulai dari SMP. Ya karena aku stres, pada saat itu aku stres, dan mamaku sendiri, aku nggak bilang dia jahat, aku nggak bilang dia tidak peduli sama aku, tapi ya meskipun kenyataannya seperti itu pada waktu itu, tapi ya aku tidak bisa membenci dia karena bagaimanapun dia mamaku ya kan guys. Seorang ibu gitu loh, mau seorang ibu mau dia jungkir balik kayak gimana pun aku nggak bisa benci dia karena dia mamahku kayak gitu, gimana pun aku lahir dari rahimnya dia. Oke. Mulai dari papaku meninggal itu, mamaku mulai kacau juga, mulai sorry to say ya guys, mulai main cowok sana sini, mulai ditipu sama cowok sana sini, menghambur-hamburkan uang, foya-foya, dan akhirnya harta pun mulai menipis. Untungnya nggak sampai habis, aku masih bisa nyelamatin rumahku sekarang ini yang di Jogja. Itu kenapa aku juga switch sama kakakku supaya rumah itu tetap aman ya. Deg-degan guys cerita tentang yang ini karena aku sebenarnya nggak mau terlalu mengekspos itu, tapi ya untuk kalian tahu, cukup kalian yang tahu aja ya segitu. Sampai segitu aja dulu ya guys, nanti kalau kepanjangan aku belum siap sih nanti, tapi kalau emang sudah waktunya aku akan buka dan aku akan cerita sih untuk kalian, atau mungkin nanti kita bisa bikin Discord, bisa tukar cerita bareng. Kalau kalian mau cerita-cerita juga aku dengerin. Mungkin nanti kalau aku ada nasihat juga aku bisa kasih nasihat. Oke. Ya intinya keluargaku sebelumnya tidak seperti ini. Sebenarnya kami ada keluarga yang berada, cuman ya karena satu dan lain hal jadilah seperti ini kayak gitu. Dan di masa itulah aku mulai struggle, mulai mikir aduh kok ini kayak gini. Dan di masa aku SMP seharusnya aku masih main sama teman-temanku dan yang lain sebagainya, tapi aku sudah mulai bekerja. Waktu itu mulai kerjanya dari ngelatih sih, dapat duitnya dari ngelatih, pergi pagi sekolah, pulang sekolah langsung berangkat ngelatih, pulang ngelatih, pulang ke rumah. Di rumah ya sendiri, ya nggak sendiri, ada mamaku waktu itu, masih ada mbak yang bantuin rumah juga, tapi aku ngerasa bener-bener I'm alone kayak gitu, aku sendiri nih meskipun ada orang.
meskipun ada orang tuaku di rumah, aku ngerasa aku tuh sendiri ya, karena orang tuaku waktu itu, mamaku sendiri waktu itu sibuk dengan laki-lakinya. Tapi ya it's okay, aku bersyukur aja dengan apa yang sudah terjadi, karena waktu tidak bisa diulang dan aku juga gak bisa menuntut banyak kan guys dari mamaku. Aku tahu dia juga ngerasa kehilangan, aku tahu dia juga lagi mencari jati dirinya yang kedua kalinya, karena aku tahu dia nikah di usia yang muda, jadinya dia tidak bisa menikmati masa mudanya juga ya, seperti itu. Dan sampai akhirnya aku SMA masih kayak gitu juga, dan lebih padat lagi jadwal untuk ngelatihnya. Waktu itu aku ngelatih dari ujung ke ujung. Aku sekolah di SMA Budia Wacana, itu di dekat UGM, lalu di Universitas Gadjah Mada itu. Lalu aku ngelatih di Prambanan dari ujung ke ujung guys. Terus dari itu aku sekolah dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Aku ngelatih jam 4 di Prambanan sampai jam setengah 6, jam 6-an itu aku harus balik lagi ke UGM, karena aku ada yang ngelatih di UGM jam 7 malam, baru aku pulang ke rumah ya kayak gitulah. Jadinya waktuku tuh waktu itu habis bukan buat belajar tapi buat kerja sementara juga aku masih dituntut untuk belajar kan, tapi aku juga harus cari uang buat jajanku sendiri ya, mau gimana lagi ya, meskipun kadang masih ditanggung sama mamaku, masih dikasih karena waktu itu masih ada sih uangnya. Tapi aku waktu itu sudah feeling kayak, wah aku harus cari kerja nih, aku harus cari uang sendiri juga nih, kalau enggak aku bisa mati di tengah jalan, istilahnya kayak gitu, bisa end kayak gitu kalau aku terus-terusan minta ke orang tuaku. Karena waktu itu di umurku yang ke-15 aku udah mikir, aku udah malu untuk minta uang ke orang tuaku ya, kayak gitulah. Tapi aku bersyukur aja sih guys, waktu itu aku selalu bangkit karena aku percaya kalau perjuanganku itu gak akan nyianatin hasilnya. Dan waktu itu ya memang lumayan untuk hidup di Jogja, itu cukup banget duitnya yang dari ngelatih itu ya. Dan mulai saat itu aku mulai memiliki pendirian kayak, ya aku gak butuh banyak teman. Ya aku butuh banyak teman, aku memang butuh banyak teman, tapi untuk sahabat memang cukup 1-2 orang yang penting bisa ngerti aku, bisa support aku, dan ya hidupku sudah lengkap waktu itu. Lengkap, tapi yang aku kira lengkap ternyata tidak lengkap. Memang terasa sangat berat, tapi aku selalu berusaha pada saat itu supaya aku bisa menghidupi biaya jajanku ya. Mungkin segitu dulu untuk podcast kali ini, untuk ceritaku kali ini berakhir di saat aku SMA dulu ya guys. Ini kayak diary, jadinya kayak diary harian ya, mungkin bisa ini ya, mungkin nanti judulnya diary harian atau podcast, entah bagaimana ya, kita lihat aja. Semangat teman-temanku yang di luar sana, semangat buat teman-teman yang dengerin ini semua. Jangan pernah menyerah. Aku tahu hidup itu susah, aku tahu kalian tuh lagi struggle, apalagi di masa COVID kayak gini. Cintai diri kalian sendiri,
dan berdamailah dengan diri kalian sendiri. Itu benar-benar cara yang benar-benar manjur untuk kalian menghilangkan kesedihan-kesedihan yang sedang kalian alami. Keep fighting, jangan menyerah, semangat terus teman-teman. Oke, dadah, selamat berjuang. See ya di lain video.